Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levianti Apsari, Prodi 1 KPCN NIM 2341101020095. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan sejarah Islam di Banyumas. Pada masa pra-Islam, Banyumas berada di bawah kekuasaan kerajaan besar seperti Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, dan lain sebagainya. Kemudian, masyarakat Banyumas, khususnya Wirasaba dan Pasir Luhur, memiliki peran terbatas dalam hal sosial politis karena tunduk pada kebijakan pemerintah pusat atau kerajaan Hindu-Buddha pada masa itu. Kondisi geografis yang terisolasi oleh pegunungan di utara hingga selatan membuat Banyumas kurang strategis sebagai pusat kegiatan sosial politik. Meskipun wilayahnya subur, ekonominya tinggi, terutama dalam sektor pertanian dan perkebunan. Banyumas memiliki peran yang terbatas dalam ranah politik pada masa itu. Kondisi masyarakat Banyumas memiliki ciri khas dengan bicara yang keras, jujur, dan apa adanya. Kemudian, dulu sebelum Islam dan masa penjajahan Eropa, sungai jadi jalan utama komunikasi antar daerah. Misalnya, Sungai Berantas dan Bengawan Solo, yang membantu Majapahit dan Mataram jadi kerajaan yang besar. Tetapi sungai yang pendek tidak mampu membentuk relasi masyarakat dalam skala yang besar, sehingga dari sisi kekuasaan yang terbangun juga relatif kecil. Pada zaman dahulu, transportasi juga kurang memadai, sehingga masyarakat hanya bisa mengandalkan hasil pertanian mereka sendiri dan pendapatan perekonomian masyarakat Jawa. Banyumas sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat di masa kerajaan besar di Jawa, seperti Tarumanegara, Mataram, dan Majapahit mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Mata pencaharian mereka pun berkembang, bukan hanya di sektor pertanian, tetapi ada juga yang menjadi pedagang, eksportir, atau pengusaha kapal angkut barang. Selanjutnya adalah masa Wali Songo. Wali Songo atau 9 ulama pelopor Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. Sebelum adanya Wali Songo, sudah ada juga jejak-jejak Islam, seperti masa Harun ar-Rasyid di Baghdad sebagai pusat peradaban Islam yang makmur pada masa itu. Kepemimpinan Harun ar-Rasyid pada tahun 786 sampai 809 dalam sejarah Islam yang dianggap sebagai titik puncak kemajuan peradaban Islam. Meskipun masa pemerintahannya singkat, namun Harun ar-Rasyid mampu menjadikan Baghdad sebagai pusat dunia dengan tingkat kemakmuran dan peran internasional yang luar biasa. Bahkan menjadi pesaing dari Byzantium. Bahkan kemakmuran Baghdad tidak hanya menciptakan interaksi bisnis saja, tetapi juga interaksi sosial dan budaya antar penduduk Baghdad dengan penduduk mancanegara. Singkatnya, terjadi konflik keagamaan di tanah Jawa pada masa kejayaan Mataram Hindu, termasuk konflik antara Hindu Wisnu dan Hindu Siwa. Prabu Kartanegara mencoba mengatasi konflik tersebut dengan membentuk agama baru, tetapi tidak berhasil. Kemudian, ketidakstabilan politik di Jawa dimanfaatkan oleh Sultan Muhammad I yang berasal dari Turki untuk mengirim ekspedisi dakwah ke Jawa, yang dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim. Tim ini berhasil menyebarkan ajaran Islam dan mengubah kondisi ekonomi di daerah-daerah seperti Majapahit, Gresik, dan Tuban. Kemudian, peran Wali Songo yaitu Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai awal dari periode dakwah Islam yang sistematis di tanah Jawa. Kemudian, timnya diidentifikasikan sebagai representasi Wali Songo angkatan pertama. Selanjutnya, proses dakwah ini berlangsung melalui 6 angkatan dan menghasilkan kerajaan Islam yang menggantikan kerajaan Hindu sebelumnya di tanah Jawa. Yang pertama ada Syekh Makdum. Peran besar Syekh Makdum yaitu menaklukkan banyak adipati atau mengislamkan dan membuat tunduk dan patuh para adipati. Dalam sejarah Islam di tanah Jawa, Demak dikenal sebagai pusat kegiatan para wali dalam menyebarkan agama Islam, seperti Sultan Alam Akbar atau Raden Fatah, dibantu oleh para wali berhasil mengislamkan tidak hanya di tanah Jawa, melainkan beberapa wilayah di luar Jawa seperti Maluku dan Kalimantan. Kisah Syekh Makdum Wali dan Panembahan Senopati bermula pada kisaran tahun 1472, di mana pada saat itu Sultan Demak memanggil Patih Hedin, Patih Husein, dan Pangeran Makdum Wali untuk membahas banyak hal, utamanya mengislamkan kadipaten
mengislamkan Kadipaten Pasir Luhur yang masih setia mengikuti ajaran agama Buddha. Kemudian yang kedua ada Syekh Abdus Somad dari Jomborip Cilongok Banyumas abad ke-16, yaitu peran besarnya mendirikan padepokan untuk sarana dakwah yang akhirnya santrinya terus bertambah. Syekh Abdus Somad menghabiskan masa mudanya di Pondok Pesantren Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Karenanya, meskipun dia adalah salah satu keturunan pejabat di Keraton Cirebon dan memiliki peluang untuk menjadi pejabat di lingkungan keraton, namun ia memilih jalur lain, yaitu menjadi santri dan bercita-cita menyebarkan agama Islam kepada masyarakat. Ketekunan Abdus Somad dalam mendalami ilmu agama membuatnya menjadi santri teladan. Karena itu, ia diberi semacam ijazah untuk menyebarkan ilmu agama. Menariknya, Abdus Somad oleh kiainya dimintai untuk menuju ke arah timur sampai selatan, setelah sebelumnya ia berdakwah di sekitar Sunda Kelapa dan Cirebon. Kemudian yang ketiga ada Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin. Sebagaimana penyebar Islam lainnya di wilayah Banyumas, sejarah mengenai sosok Pangeran Syekh Jambu Karang lebih banyak bersumber dari data-data oral daripada manuskrip atau bukti-bukti tertulis lainnya. Dalam konteks ini, kebenaran yang bersifat faktual tidak terlalu menjadi perhatian dalam cerita. Mengenai Syekh Jambu Karang, pemaknaan terhadap eksistensi kehadiran seorang tokoh melalui cerita yang bersifat logika lebih ditonjolkan daripada data-data empiris. Cerita dari satu orang ke orang lain jauh lebih diyakini kebenarannya daripada pemaparan sejarah yang jelimet dengan berbagai data pendukungnya. Pangeran Jambu Karang adalah sosok yang dikisahkan sebagai penemu daerah baru dan penyebar Islam di wilayah Cahyana Purbalingga. Dikisahkan saat mereka berdua mencari cahaya ketika betapa kemudian mereka dipertemukan dan saling adu kesaktian yang akhirnya membuat Pangeran Jambu Karang masuk Islam. Keempat, yaitu ada Syekh Abdul Kafi Awal, yaitu peran besarnya mendirikan Pondok Pesantren Somalangu Kebumen. Sejarah Syekh Abdul Kafi Awal tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan Pondok Pesantren Somalangu di Kebumen, yang merupakan salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia. Berdasarkan pada sejarah, Pondok Pesantren Somalangu telah berdiri sejak tahun 1475 Masehi. Hal ini bisa diketahui dari prasasti yang ada di dalam masjid kompleks pesantren. Jika mengacu pada prasasti tersebut, maka pesantren Somalangu diresmikan pada tanggal 25 Sya'ban 879 Hijriah, atau jika dihitung dengan kalender Masehi, 4 Januari 1457 Masehi. Pondok Pesantren Somalangu didirikan oleh Syekh Abdul Kafi Al-Hasani atau Sayyid Muhammad Isam Al-Hasani. Beliau masih keturunan dari Rasulullah, sebab ayahnya yang bernama Sayyid Abdul Rashid bin Abdul Majid Al-Hasani adalah keturunan kedua-dua Rasulullah dari Jarul Husain radhiyallahu anhu. Kemudian yang kelima, Syekh Mubin Bulus, yaitu yang mendirikan pesantren di daerah Kulon Progo hingga Cilacap. Peran besarnya yaitu dakwah teladan yang tidak kaku dan beradaptasi dengan masyarakat dakwah melalui tulisan atau buku. Sejarah Islam di Banyumas. Yang pertama, pada masa Jepang, gerakan perlawanan bawah tanah non-kooperatif ini berkembang menjadi gerakan kooperatif dengan penguasaan pendudukan. Kiai Raden Muchtar, konsul Nahdlatul Ulama Banyumas misalnya, menjadi satu-satunya perwakilan NU di Sumuka dalam guruku orang-orang pesantren. Saifuddin Zuhri yang pernah menjadi tangan kanan Kiai Wahid Hasyim menyinggung bahwa kerjasama ini merupakan bagian dari taktik baru yang ditempuh NU pasca penahanan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari oleh Jepang pada tahun 1943. Predikat sebagai kota santri untuk Sokaraja juga berasal dari ketokohan kiai-kiainya. Sokaraja menjadi tempat tinggal beberapa kiai generasi pertama di Banyumas yang mendapatkan pendidikannya dari pesantren-pesantren tua. Sokaraja melahirkan kiai dari yang politis ahli fikih dan utamanya tarekat. Tarekat adalah tradisi Islam lokal yang mengatur kuat di Banyumas secara umum dan khususnya Sokaraja. Banyumas adalah wilayah semi-independen di bawah pengaruh kerajaan Hindu Kalukuan atau Pajajaran. Syataria menciptakan varian baru yang menggabungkan beberapa ajaran tarekat lain seperti Rifaiyah dan Naqsabandiyah Qadiriyah.
Selanjutnya, Tanto Soekardi menghubungkan gerakan Tarekat Akmaliyah dengan meluasnya ketidakpuasan rakyat terhadap kondisi sosial ekonomi masa tanam paksa. Kiai Muhammad Ilyas meneruskan ajaran tarekatnya di Sokaraja Lor. Pemilihan Sokaraja Lor erat kaitannya dengan pengawasan ketat Belanda yang terus berlanjut atas tokoh ini. Kiai Muhammad Ilyas meninggalkan pada keturunannya sebuah jaringan tarekat yang terbesar luas di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Sejak akhir 1920-an, dominasi Naksabandi Khalidiyah di Sokaraja mendapat saingan dari tarekat Sayyidillah. Tarekat ini disebarkan pertama kali oleh Kiai Muhammad Asyifia, Sokaraja Tengah, cucu dari Syekh Imam Rosi, perintis dakwah Islam di Sokaraja, dan pendiri pesantren As-Sunniyah Kebon Kapol Sokaraja Lor. Sedikit penjelasan dari saya tentang sejarah Islam di Banyumas. Kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.